Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Iwan Nur Kasmar akan memberikan sedikit review tentang penilaian status gizi. Nah, status gizi yang kita ketahui merupakan suatu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, dan dibedakan menjadi gizi yang baik atau gizi yang kurang. Menurut para ahli, penilaian status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu. Ini menurut sumber dasar 2001. Menurut Nyoman tahun 2002, status gizi juga dapat merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana cara penilaian status gizi? Penilaian status gizi bisa dikategorikan dua, yaitu penilaian status gizi secara langsung dan penilaian status gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung ada beberapa, yaitu pertama penilaian secara antropometri. Antropometri ini merupakan penilaian status gizi secara langsung dengan menggunakan alat ukur tubuh, beberapa bagian tubuh yang akan diukur, kemudian diinterpretasikan dengan data. Kemudian penilaian selanjutnya itu penilaian klinis. Kita melihat secara klinis tumbuh kembang dari gizi seseorang dari umur dari anak-anak sampai mandula. Kemudian secara biokimia pasti jelas kita akan menggunakan metode laboratorium. Kita akan mengambil sampel darah, urin, kotoran dan lain-lain. Kita melihat apakah gizi yang dikonsumsi itu bisa diolah atau dicerna di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian biofisik ini kita akan menilai status gizi seseorang sesuai dengan bagian-bagian tubuh tertentu manusia. Apakah gizi yang dikonsumsi oleh manusia itu tepat dalam bagian-bagian tubuh manusia. Kalau secara biofisik, dengan termasuk penilaian status gizi secara langsung, penentuan gizi biofisik dari kemampuan fungsi jaringan. Nah, ini kita lihat dari kemampuan, lagi-lagi akan menggunakan proses penilaian secara laboratorium. Sebagai contohnya sebagai uji radiologi, tes fungsi fisik, terus uji sitologi, atau kita uji secara di tingkatan sel. Kemudian penilaian status gizi secara tidak langsung ada 3, survei konsumsi makanan. Kita langsung mengambil data perorangan atau per kelompok, melihat bagaimana konsumsi makan dari satu orang atau kelompok masyarakat. Status vital kita lihat dari gizi dari data kesehatan atau puskesmas yang ada di daerah, dengan asumsikan data statistik kesehatan, stunting yang terjadi, apakah ada stunting yang terjadi dalam masyarakat atau tidak. Itu kita berhitung secara statistik. Kemudian ekologi ini merupakan faktor malnutrisi. Berbagai macam ekologi atau malnutrisi yang terjadi pada masyarakat ada disebabkan oleh penyakit bawaan, keadaan infeksi, kemudian konsumsi makanan, sosial ekonomi jelas pasti berpengaruh dalam penilaian status gizi. Kemudian pengaruh budaya serta pendidikan kesehatan pada masyarakat. Nah, semua itu bisa jadi faktor penentu dalam penilaian status gizi dalam masyarakat, sehingga kita bisa memperoleh nilai dan memberikan kesimpulan bahwa gizi dalam satu desa atau kelurahan itu baik atau tidak, apakah ada stunting atau tidak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Demikian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.